Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Semoga kita diberi kesehatan selalu. Perkenalkan, saya Bobi Nur Putra Suwardi dari Universitas Shahid Jakarta. Saya sebagai mahasiswa. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang harga pokok pesanan. Sebelum saya melanjutkannya, mohon di like, share, and subscribe apabila menurut teman-teman video ini bermanfaat. Pasti teman-teman bingung nih, apa itu harga pokok pesanan? Harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Jadinya harga pokok pesanan ini jadinya metode untuk mengumpulkan atau menghitung biaya produksi dari suatu produk atau dari harga produk yang dasar dari pemesanan. Di sini ada karakteristik biaya pesanan. Yang pertama, sifat produksinya terputus-putus tergantung pada pesanan yang diterima. Kedua, bentuk produk tergantung dari spesifikasi pemesanan. Yang ketiga, total biaya produksi dikalkulasi setelah pesanan selesai. Yang keempat, akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal. Yang kelima, produk yang sudah selesai langsung diserahkan pada pemesan. Selanjutnya, apa sih manfaat informasi dari harga pokok produksi? Yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan terhadap pesanan tertentu. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Yang kelima, menentukan harga pokok persediaan barang jadi dan barang dalam proses yang disajikan dalam neraca. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal. Berikut contoh soal saya sajikan. Pertanyaannya diminta, hitunglah biaya-biaya yang digunakan untuk tiap-tiap departemen. Yang kedua, hitunglah besarnya biaya produksi per unit. Yang ketiga, hitunglah harga jual per unit. Selanjutnya kita masuk ke dalam jawaban. Berikut terlampir persediaan bahan baku perusahaan. Perusahaan ini menggunakan metode FIFO, yaitu first in first out, barang pertama kali masuk, yaitu barang pertama kali keluar. Departemen 1, biaya bahan baku, totalnya 1.110.000, didapat dari 300 kg dengan harga 2.000 per unit ditambah 200 kg dengan harga 2.550.000. Departemen kedua 0 karena sesuai soal 0. Departemen ketiga 1.015.000 didapat dari barang yang harganya 2.550.000 yang sebelumnya digunakan pada departemen 1 sebanyak 200 kg dan dilanjutkan pada departemen ketiga 300 kg dan barang selanjutnya dengan harga 2.500. Total biaya bahan baku 2.125.000. Selanjutnya departemen 1, biaya tenaga kerja langsung sebesar 900.000 didapat dari 300 jam kerja langsung dikali 3.000. Ini nominalnya terdapat pada soal. Departemen kedua 500.000, departemen ketiga 1 juta. Caranya masih sama, 400 jam kerja langsung dikali 2.500. Ini sudah diketahui pada soal. Totalnya biaya tenaga kerja langsung 2.400.000. Selanjutnya, biaya overhead pabrik dibebankan. Departemen 1 sebesar 600.000, 300 jam kerja langsung dikali 2.000. Departemen kedua 900.000. Departemen ketiga caranya masih sama dengan total 600.000. Sehingga total biaya overhead pabrik dibebankan sebesar 2.100.000.
Selanjutnya, Departemen 1 biaya overhead pabrik sesungguhnya. Ini didapat dari 600.000 dibagi 2.100.000 dikali 2.500.000. Jadi 715.000. Departemen kedua sebesar 1.070.000. Departemen ketiga caranya masih sama dengan total 715.000. Sehingga biaya overhead pabrik sesungguhnya 2.500.000. Selisih BOP atau biaya overhead pabrik. Ini caranya dari 715.000 dibagi 2.500.000 dikali selisih. Selisihnya ini didapat dari 2.100.000 dikurang 2.500.000, selisihnya 400.000. Jadi Departemen 1 didapat selisih BOP-nya 114.400. Departemen kedua 171.200. Departemen ketiga 114.400. Total selisih BOP-nya 400.000. Jadi selisih BOP dibebankan dan BOP sesungguhnya 2.100.000 dikurang 2.500.000. BOP sesungguhnya lebih besar dari BOP dibebankan, selisih minus 400.000, sehingga perusahaan ini rugi. Selanjutnya kita bisa menghitung besarnya biaya produksi. Total biaya produksi didapat dari biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik, sehingga didapat 6.625.000. HPP per unit jadi 6.625.000 dibagi 250 unit, sehingga didapat 12.925 per unit. Selanjutnya kita mendapat harga jual. Harga jual biaya produksi ditambah keuntungan. Sebelumnya pada soal disebutkan keuntungannya 40% dari biaya produksi. Jadi 6.625.000 ditambah 6.625.000 dikali 40% dulu. Sehingga didapat 6.625.000 ditambah 2.650.000 yaitu keuntungannya. Jadi harga jual yang harus dijual 9.275.000. Harga jual per unitnya sehingga 9.275.000 dibagi 250 unit didapat 39.000 per unit. Terima kasih telah menonton video ini.